Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri-santriwati yang baik, hari ini insya Allah kita akan belajar surat elektronik atau electronic mail. Ya. Nah, apa itu surat elektronik? Nanti kita akan bahas ya. Karena surat elektronik sangat penting di masa-masa saat atau di zaman sekarang. Nah, sebelum ke sana, hari ini izin menyampaikan bahwa tujuan pembelajarannya insya Allah adalah diharapkan siswa dapat menerapkan surat elektronik untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari di hari ini? Yang pertama adalah kita akan memahami pengertian email itu apa, ya, surat elektronik itu apa, kemudian manfaatnya apa saja. Setelah itu bagaimana membuat akun email, ya nanti praktek ya, nanti kita langsung praktek. Kemudian bagaimana menggunakan layanan email, praktek juga. Kemudian mengirimkan mengirimkan file melalui email. Dan yang keenam adalah etika dalam menggunakan email ataupun mengirim email. Karena dalam menggunakan layanan elektronik, kita juga diharapkan menggunakan dengan baik ya, tentunya dengan etika-etika yang baik. Baik. Nah, apa itu elektronik mail atau disingkat email atau surat elektronik atau nama umumnya dalam bahasa Inggris adalah email atau email. Postal atau pos elektronik. Email bacanya ya. Nah, apa itu? Email adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur internet. Gitu ya. Kalau mungkin zaman dahulu orang untuk mengirimkan surat itu menggunakan pos gitu ya, menggunakan secara konvensional. Datang ke kantor pos, kemudian kantor pos mengirimkan surat yang kita buat kepada orang yang kita tuju. Nah, zaman dahulu seperti itu, walaupun sekarang juga masih ada gitu ya. Tetapi zaman sudah berubah, orang ingin cepat dengan biaya yang relatif murah, maka dalam mengirimkan surat saat ini orang memilih email gitu ya. Nah, email juga sama, hanya manfaat-manfaatnya lebih cepat dan lebih murah gitu ya, dan bisa mengirimkan sekaligus. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini ya tadi keuntungan email. Keuntungan email adalah dapat mengirim ke banyak penerima sekaligus. Kalau zaman dahulu konvensional, orang untuk mengirimkan surat itu harus datang ke kantor pos dan dikirimkan sebanyak alamat yang dituju, gitu ya. Dan itu mungkin sangat ribet gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya pengiriman sangat murah dan cepat. Gitu. Kalau dulu dengan biaya konvensional, orang harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan pengirimannya tentu lama gitu ya. Bisa 2 atau 3 hari atau bahkan bisa 1 minggu. Kalau dengan email orang bisa lebih cepat. Nah, bagian penting dari alamat email itu ada beberapa. Yang pertama adalah kotak surat atau username, ini di bagian depannya gitu ya, alamat emailnya. Dan dipisahkan dengan logo atau lambang adalah @ ya, seperti A yang dilingkari. Ini bacanya @ atau artinya adalah di. Kemudian di akhirnya adalah Gmail. Ini adalah domain penyedia layanan email. Ya, penyedia layanan email sangat banyak, tidak hanya Gmail, ada Yahoo, ada dan sebagainya gitu ya. Nah, contohnya di sini akrom.ach ada di Gmail. Ini cara bacanya gitu ya. Maksud dari akrom@ach@gmail.com bisa dibacanya akrom ada di Gmail
gitu ya. Seperti hanya Akrom berada di Ciputat begitu. Ini adalah alamat yang dituju ketika orang mengirimkan sebuah email. Ya, jadi tanda-tanda email adalah ada @-nya. Ada @, kemudian ada penyedia layanan email atau domain. Sedangkan yang depannya ini adalah kotak surat ataupun username. Nah, ini adalah etika dalam mengirimkan surat email gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga gitu untuk mengirimkan email. Yang pertama adalah gunakan alamat email yang profesional, tidak alamat email yang alay. Contoh misalkan alamat email yang alay adalah misalkan vvimut gitu, imut@gmail.com, atau tulisannya dibuat misalkan imut ditulis dengan muet gitu ya, imuet. Nah, itu akan menyulitkan orang yang akan mengirimkan email kepada kita. Jadi gunakan nama-nama standar yang mudah untuk dibaca, mudah untuk diingat. Begitu ya. Misalkan Akrom, ya nama-nama biasa saja gitu ya, tidak dibuat-buat yang alay begitu. Kemudian dalam mengirimkan email selalu ada salam pembuka, kemudian perkenalkan diri, saya siapa, dari mana, dan seterusnya. Jadi salam pembuka misalkan assalamualaikum, perkenalkan saya dari bla 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 bla, langsung ke pokok permasalahan. Jadi to the point, tidak bertele-tele, langsung permasalahannya. Misalkan ingin melamar pekerjaan, ingin kenalan, ingin apa dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah jawablah semua pertanyaan. Jika kita menerima email, maka bisa dijawab satu persatu pertanyaan yang ada. Selanjutnya adalah lakukan pengeditan. Nah, harapannya sebelum kita mengirim email, itu kita lakukan pengeditan terlebih dahulu. Kali-kali ada kesalahan. Jadi sebelum mengirim, kita cek kembali, khawatir ada kesalahan. Kemudian gunakan subjek atau judul yang sesuai. Ya, jadi setiap mengirim email itu kita kasih judul. Ini email tentang apa, gitu ya. Misalkan email tentang lamaran pekerjaan, berarti judulnya lamaran pekerjaan. Atau email tentang apa, misalkan biodata diri, berarti tulis judulnya email biodata diri. Jadi selalu gunakan subjek atau judul yang sesuai. Nomor 8 adalah mengatur prioritas. Jika email ini penting, maka kita bisa mengirimkan judulnya misalkan urgent, harap dibaca dan seterusnya gitu ya. Dan kita baca yang, kalau kita menerima email berarti kita lihat mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang tidak. Yang ke-9 adalah hormati privasi orang lain ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengirim email kepada orang lain, ataupun bahkan kita memberikan alamat email orang lain kepada yang lainnya gitu ya. Kita perlu menghormati privasinya. Dan ketika kita mengirim email pun juga tidak apa-apa dikirim gitu ya. Tapi juga kita hormati karena mereka juga punya privasi. Yang ke-10 adalah gunakan huruf besar seperlunya. Ingat, dalam menuliskan sebuah pesan itu juga ada etikanya gitu ya. Misal, kalau kita menggunakan semua huruf besar, itu kesannya adalah kita sedang marah gitu ya. Misalkan huruf besar semuanya, itu kesannya kita sedang marah kepada orang yang kita kirim. Maka gunakan huruf-huruf besar itu seperlunya saja gitu ya. Misalkan ada terkait dengan judul, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan, itu bisa dibuat besar, tapi selebihnya bisa digunakan huruf-huruf kecil. Yang terakhir adalah kita bersabar menunggu balasan email yang nanti kita terima. Jadi ketika kita sudah mengirim email, kita ya bersabar untuk balasan email tersebut. Nah, itu beberapa etika dalam mengirimkan sebuah email. Selanjutnya, santri-santri sekalian, setelah ini kalian akan praktek. Yang pertama adalah membuat email,
kedua adalah mengirim email dengan lampiran nanti ke alamat email saya ya, akrom.ach@gmail.com. Itu. Selanjutnya kalian membalas email teman. Jadi nanti kalian ketika sudah membuat email, silakan bisa saling mengirim email ke temannya, ke kanan kirinya. Bisa dicoba-coba, bisa 2 ataupun 3 kali mengirim email ke temannya, kemudian dibalas ya. Kalian bisa membalas email tersebut. Misalkan santri 1 mengirim email ke santri 2. Setelah itu santri 2 membalas emailnya kepada santri 1. Seperti itu. Nah, terakhir adalah meneruskan email. Bagaimana cara kita meneruskan email atau forward gitu ya, ketika kita menerima email, kemudian email tersebut dikirimkan kepada orang lain. Nah, ini nanti kalian bisa mengirim ke saya boleh, atau ke temannya yang lain juga boleh. Nah, setelah melakukan kegiatan praktek ini, kalian diharapkan bisa membuat tutorial cara membuat dan mengirimkan email. Tulis di lembar kertas, lembar kerja. Nanti diberikan lembar kerja, kalian tulis langkah demi langkah dalam membuat email dan cara mengirimkan email. Nah, itu saja awalan dalam membuat dalam materi praktek email ya, begitu. Nah, selanjutnya akan diberikan bagaimana atau akan didemokan cara membuat sebuah email ya. Dicukupkan dulu, nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.